Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan sahabatku semuanya, berjumpa lagi dengan saya Pak Husen. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di kebun Pak Husen. Nah, ini khusus untuk pisang barangan. Nah, sahabat-sahabat ya, biar teman-teman sahabat-sahabat bisa paham tentang perkembangan pisang barangan yang ditanam oleh Pak Husen. Nah, sahabat-sahabat, sebelum kita lanjutkan ya, mohon kepada sahabat-sahabat mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe ya. Jangan lupa juga aktifkan ikon lonceng notifikasinya biar sahabat-sahabat tidak ketinggalan informasi berikutnya. Nah, ini. Oke, sahabat-sahabat, kita langsung saja. Nah, ini di depan kita. Nah, ini kemarin saya pesan bibitnya itu 18 bulan yang lalu, artinya 1 tahun lebih 6 bulan, yaitu jumlahnya 18 bulan. Saya pesan bibit cuma sedikit ya sahabat-sahabat, cuma 5 pohon saya pesan. Nah, dari 5 pohon itu yang saya pesan, nah ini bibit kultur jaringan, jadi barangan kultur jaringan. Nah, nyampe ke rumah saya itu kurang lebih 9 hari, pohonnya sudah kuning. Kemudian selain pohonnya kuning juga patah, ada yang remuk, sehingga nyampe ke saya yang hidup itu dari 5 pohon itu hanya yang hidup 2 pohon sahabat-sahabat. Nah, dari 2 pohon itu saya kembangkan. Nah, sekarang dalam jangka waktu kurang lebih ini 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan. Sekarang sudah jumlahnya menjadi 40 pohon sahabat-sahabat ya. Sengaja tidak saya pesan lagi. Nah, daripada saya pesan lagi nanti ya kita sudah dapat ini bibitnya yang sesuai, nanti kita pesan lagi bisa-bisa bibit lain yang datang sahabat-sahabat ya. Nah, ini dari 2 pohon tadi. Nah, sahabat-sahabat, ini anaknya saya ambil terus. Begitu anaknya keluar, ini saya ambil terus. Begitu anaknya keluar, saya ambil terus ya. Ini generasi pertama sahabat-sahabat. Nah, pada saat generasi pertama ini saya ambil anakannya, itu sudah ada 7 pohon. Nah, ini dari indukan asal 2 pohon tadi. Nah, anaknya seperti ini, anakannya sudah seperti ini kemarin ya, induk yang 2 pohon itu. Nah, masih kayak anakan rebung. Itu sudah saya ambil, saya tanam, saya ambil, saya tanam. Nah, ini hasilnya ini sahabat-sahabat. Ini generasi pertama ini, generasi pertama saya tanam. Nah, ini bahkan anakannya sudah luar biasa ini sahabat-sahabat ini. Nah, ini pengambilan anak generasi pertama. Nah, ini kayak begini nih, anakan begini. Waktu dulu bibitnya, induknya batu segini sudah saya ambil sahabat-sahabat ini. Segini ini saya tanam. Nah, ini sekarang perkembangannya seperti ini. Sahabat-sahabat bisa lihat. Ya, pohonnya juga luar biasa. Nah, ini. Nah, ini sahabat-sahabat pisang barangannya. Kemudian ini, nah ini generasi pertama saya ambil ya, penculikan anak, tapi anak pisang sahabat-sahabat. Nah, kalau sahabat-sahabat bertanya, lah kalau anaknya diambil terus Pak Husen, induknya bagaimana? Allah, sudah itulah. Hidupnya tetap hidup, tumbuh, cuma buahnya memang tidak maksimal sahabat-sahabat. Nah, ini kan, ini pisang barangan, ini anak-anakannya sudah hanya dari indukan 2 pohon, sekarang sudah lebih dari 40 pohon. Nah, ini kalau ini kan nanti tinggal kita kembangkan lagi dari bibit ini, daripada kita pesan lagi, bibitnya harganya mahal, bahkan nanti belum tentu barangan yang kita dapat. Nah, ini generasi pertama sahabat-sahabat. Itu ini generasi kedua. Nah, ini sebelahnya ini generasi kedua, ini ada 8 pohon, kalau yang tadi 7 pohon sahabat-sahabat. Generasi keduanya saya ambil selang 1 bulan. Kalau itu tadi umurnya sudah usia 6 bulan sahabat-sahabat, usia 6 bulan. Nah, kalau yang ini usia 5 bulan. Tuh anaknya kan, lah lumayan kan besar. Gimana anaknya, makanya nanti calon bibit kita sudah banyak ini sahabat-sahabat. Ini pohonnya juga cukup besar-besar ya, semok-semok. Nah, ini
Saya biarkan saja anaknya ini sahabat-sahabat, karena ini masuk musim penghujan. Paling nanti yang paling rapat saja yang kita ambil, ya. Oke, sudah saya buat video sebelumnya tentang pisang Cavendish, inspirasi kreasi berkebun. Nah, kenapa saya biarkan anaknya? Di sana sudah saya jelaskan alasan. Nah, ini yang satu ini nyasar ini sahabat-sahabat. Ini Cavendish ini. Dia nyasar kemari ini satu ini. Malum bibitnya waktu kecil itu hampir sama sahabat-sahabat ya. Nah, saya kira dia pisang barangan, saya taruh di sini. Cavendish ini sahabat-sahabat. Ya, udah nyasar ke sini. Kemudian, nah ini sahabat-sahabat bisa lihat ini perkembangan. Yang ini usianya 5 bulan sahabat-sahabat. Ini 5 bulan. Kalau yang itu tadi yang di samping, yang generasi pertama tadi 6 bulan. Nah, ini sudah usia 5 bulan. Dan ini kayaknya pisang barangan ini sahabat-sahabat, dia berbuah itu kurang lebih 1 tahun sahabat-sahabat. Kalau saya lihat dari induknya kemarin, kurang lebih 1 tahun dia baru berbuah. Dan buahnya memang luar biasa, sangat manis. Ya, ini sahabat-sahabat bisa lihat ini. Ya, perkembangannya. Ini generasi kedua. Jadi proses pengambilan anakan dari induk yang 2 tadi, ini pengambilan yang kedua. Jadi ada 8 pohon. Nah, ini mantap kan sahabat-sahabat. Nah, ini yang perlu sahabat ketahui, ini saya lakukan karena kemarin kita nanamnya masih kecil sekali ya. Akhirnya saya tanam ini lombok. Ini lomboknya juga nggak keurus sahabat-sahabat karena masih sibuk. Tapi alhamdulillah itu juga sudah mulai hidup lagi. Kemarin sampai daunnya rontok habis semuanya karena nggak keurus. Bahkan coba disiram dipupuk juga enggak. Sekarang sudah mulai kita rawat, alhamdulillah sudah mulai segar kembali lomboknya. Karena ini bulan Januari nanti lombok mahal. Nah, ini kalau saya anjurkan kepada sahabat-sahabat, kalau bisa jangan tanaman pisang kita tumpang sari dengan lombok. Nah, kenapa? Karena dua-dua tanaman ini sama-sama sahabat-sahabat memiliki penyakit yang cukup kompleks. Nah, kalaupun kita lakukan tumpang sari seperti ini, biar nanti berarti perawatannya harus dilakukan secara intensif sahabat-sahabat, sehingga kedua jenis itu tidak saling mentransfer penyakit. Nah, itu tadi generasi kedua, ini generasi ketiga sahabat-sahabat ini. Nih, generasi ketiga. Ya, ini usianya kurang lebih 4 bulan yang ini. Kurang lebih 4 bulan. Ya, saya rasa kurang dari 4 bulan di sahabat-sahabat. Ini generasi ketiga. Nah, generasi ketiga ini juga ada 8 pohon. Nah, cuma yang saya taruh di lahan sini cuma ada 3 pohon. Yang lainnya di bagian utara sana saya tanam. Kita sesuaikan dengan lahannya sahabat-sahabat. Karena kita memang bibitnya tidak kita temuin secara langsung. Jadi kita sesuaikan dengan lahan yang kita miliki. Nah, ini yang generasi ketiga sahabat-sahabat. Umurnya kurang dari 4 bulan. Kalau yang pertama 6 bulan, yang kedua tadi 5 bulan. Nah, ini 4 bulan kurang 1 minggu kalau nggak salah ini bibitnya. Nah, ini kemudian ini generasi ke ini, kalau nggak salah ini generasi ke kelima sahabat-sahabat, kelima. Kalau generasi keempatnya yaitu juga saya tanam di bagian utara sana ya, tingginya sudah kurang lebih 2 meter. Nah, ini generasi keempatnya sahabat-sahabat, generasi kelimanya. Jadi sahabat-sahabat bisa lihat ini usianya kalau nggak salah ini usianya 2 bulan. Nah, ini 2 bulan, ini perkembangannya sudah alhamdulillah luar biasa. Nah, ini yang ini ada 5 pohon sahabat-sahabat. Nah, ini double sahabat-sahabat. Nah, ini kemarin saya kira yang satunya mati, ternyata hidup juga. Ya udah saya biarkan aja, ini hidup 2 double ini. Nah, sahabat-sahabat ini perkembangannya alhamdulillah cukup luar biasa sahabat-sahabat ya. Kalau yang ini yang di samping ini Barlin ini sahabat-sahabat, Barlin itu sudah mulai berbuah. Nah, ini sahabat-sahabat bisa lihat ini saya menggunakan mulsa organik, atau kalau istilah Pak Husen ini mulsa organik super sahabat-sahabat. Karena ini kita ambil seluruh komponen yang ada di bawah rumpun bambu. Ini saya ambil sahabat-sahabat.
Kemudian itu mulai dari tanah humusnya, yang paling atas, kemudian humus daun bambunya sudah lapuk, kemudian abu dari hasil pembakaran daun bambu, plus daun keringnya yang masih utuh. Nah, semuanya itu kita geret, kita masukkan ke dalam karung, baru kita ini seperti ini sahabat-sahabat. Nah, ini sudah banyak saya buat videonya terkait dengan persoalan mulsa ini sahabat-sahabat. Ya, kalau kita beli yang plastik kan lumayan mahal ya. Nah, ini kita manfaatkan saja yang alami, dan untuk tujuannya untuk agar mikroba-mikroba itu kembali lagi ke lahan kita, termasuk juga cacing tanah dan lain sebagainya, agar lahan kita menjadi subur dan juga gembur. Nah, oke sahabat-sahabat, tidak usah saya tunjukkan semua ya, yang penting sahabat-sahabat sudah lihat perkembangannya. Nah, ini generasi ke, kalau nggak salah ini generasi ke apa? Ya sama, ini generasi ke 5 sahabat-sahabat. Kalau generasi ke-6-nya, nah ini generasi terakhirnya kemarin. Yaitu baru saya ini tingginya 20 sampai 20 cm, baru saya tanam 1 bulan yang lalu. Alhamdulillah sekarang baru mulai keluar daun pertamanya. Nah, untuk generasi ke-6 akhirnya induknya juga menyerah karena sudah kita tebang dan juga sudah kita gali bonggolnya karena sudah mati. Ya, itulah hebatnya pisang sahabat-sahabat. Walaupun dia hidup, dia memberikan buah, dan dia juga meninggalkan generasi atau anakannya yang berkualitas. Nah, seperti inilah sahabat-sahabat, kita mengembangkan sendiri. Kalau sahabat-sahabat mau menanam pisang ya, apalagi kapasitas besar, kita usahakanlah mencari bibit pisang di daerah kita sendiri, biar pisang yang kita tanam sesuai dengan yang kita kehendaki. Oke sahabat-sahabatku, itu saja. Sekali lagi mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe, dan sampai berjumpa lagi untuk periode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.